Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait pengangkatan secara otomatis honorer menjadi ASN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan, berdasarkan berita yang ditayangkan oleh detik.edu.com, di mana tenaga honorer merupakan salah satu jabatan yang terdapat di dalam lembaga pemerintah, pertanyaan yang sering kali muncul kepada kita sekalian adalah apakah pegawai honorer ini akan otomatis diangkat menjadi ASN. Sebagai informasi, tenaga honorer ini akan ditata atau dihapus selambat-lambatnya pada bulan Desember 2024. Penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Aturan tersebut telah tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, rekan-rekan, sekalian, apakah honorer dihapus ataukah akan diangkat otomatis diangkat menjadi ASN? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas sudah memastikan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dengan syarat data yang dimiliki benar dan tidak ada manipulasi. Yang pasti sesuai dengan undang-undang kemarin atas instruksi Presiden, bagi mereka yang datangnya benar tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Mereka otomatis akan diangkat menjadi P3K. Jadi ini pernyataan terbaru dari Menpan yang menyatakan bahwa sesuai instruksi Presiden tidak ada pemberhentian para tenaga honorer, tapi otomatis akan diangkat menjadi P3K. Nah, Menpan kembali menyebutkan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K ini akan dilakukan secara otomatis. Pengangkatan akan dilakukan melalui tahapan seleksi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Adapun status P3K akan dibagi menjadi dua, yakni P3K penuh waktu dan paruh waktu. Mungkin maksud dari kalimat otomatis di sini adalah memang tujuan kebijakan pemerintah sebenarnya adalah mengangkat para tenaga honorer menjadi P3K, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, penyesuaian kemampuan keuangan daerah inilah yang menyebabkan dan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan seleksi dan tahapan seleksi pengangkatan P3K. Demikian rekan-rekan. Dan apakah semua akan jadi penuh waktu atau paruh waktu, itu tergantung dari seleksi dan tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu kabupaten, yakni Kabupaten Trenggalek, menyebutkan bahwa pemerintah daerah secara resmi telah mengajukan penuntasan honorer ke Kemenpan RB untuk diangkat menjadi P3K. Dari informasi ini dapat kita tarik kesimpulan rekan-rekan sekalian bahwa memang tujuan akhir dari kebijakan penataan honorer ini adalah mengangkat mereka menjadi ASN. Akan tetapi pengangkatan ini akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.